Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reski Anugrah dengan NIM D1A118039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana strategi pembangunan nasional di sektor pertanian. Latar belakang diperlukannya rencana strategi pembangunan nasional di sektor pertanian karena pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun komoditas strategi pertanian yang perlu dikembangkan adalah komoditas padi, komoditas jagung, komoditas kedelai, komoditas hortikultura, dan komoditas daging. Perlu diketahui potensi pertanian di Indonesia diantaranya yang pertama, keanekaragaman hayati, yang kedua, lahan pertanian, yang ketiga, penduduk Indonesia yang cukup besar, yang keempat, inovasi dan teknologi. Adapun permasalahan pertanian Indonesia adalah yang pertama, pemenuhan pangan dan kecukupan gizi, status dan luas kepemilikan lahan, pendidikan dan usia petani, dan yang keempat, kemiskinan pedesaan, yang kelima, dampak disrupsi revolusi industri 4.0, yang keenam, dampak perubahan iklim, dan yang terakhir, keterbatasan akses pembiayaan bagi petani. Visi, misi, dan tujuan Kementerian Pertanian. Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020 sampai dengan 2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005 sampai 2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 arahan, yaitu yang pertama, pembangunan SDM, yang kedua, pembangunan infrastruktur, yang ketiga, penyederhanaan regulasi, yang keempat, penyederhanaan birokrasi, dan yang terakhir, transformasi ekonomi. Adapun tujuan dari visi misi tersebut adalah yang pertama, meningkatkan pemantapan ketahanan pangan, yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan yang terakhir, terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Adapun agenda dalam pembangunan 5 tahun ke depan, yang pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga, peningkatan SDM yang berkualitas. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur. Yang keenam, membangun lingkungan hidup. Dan yang terakhir ada memperkuat stabilitas politik, hukum, dan pertahanan dan keamanan. Dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan Kementerian Pertanian dibagi menjadi 5. Yang pertama, terjaganya ketahanan pangan nasional. Yang kedua, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM. Yang kelima, terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Strategi yang dilakukan Kementerian Pertanian yang pertama,
Strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan diantaranya peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan cara meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi pembenihan. Strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah modernisasi pengolahan ataupun penyimpanan produk pertanian dan pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di perbatasan. Strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air dengan langkah operasional. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar. Pelatihan peningkatan literasi bagi petani untuk menuju era pertanian digital dan regenerasi dan menumbuhkan minat generasi muda pertanian. Dan yang terakhir, strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah penguatan implementasi manajemen ASN melalui upaya-upaya penerapan manajemen talenta ASN, penataan kelembagaan dan proses bisnis. Itulah tadi penjelasan tentang rencana strategi pembangunan nasional di sektor pertanian. Terima kasih.